Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Dia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi sok Jawa semua. Ya, kita ke Bapak Tibo saja. Jelas dia kepala suku kita. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan sok pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil ke dokter. Kau saling panggil, kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Pak. Suara siapa itu? Masuk aja. Ini hari seperti ini tidak baik berada di luar rumah. Apa? Melahirkan? Ya, Mama masuk saja dulu. Tunggu sebentar ya. Aduh, melahirkan memang kadang suka tidak kenal waktu. Sama seperti kematian. Mama, ayo masuk. Iya. Kenapa aku jadi mantul begini membahas tentang kematian? Selama 3 tahun aku di puskesmas ini, kematian dan kelahiran tidak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan bahwa kematian selalu diimbangi oleh kelahiran. Begitu kan? Tapi pendapat itu sudah harus dikoreksi sekarang. Lihat saja kotamu. Pemukiman warga memakan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko merambah sampai pinggiran kota. Bukankah itu sudah cukup sebagai bukti bahwa kelahiran dan kematian itu tidak pernah adil? Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran dari para leluhur, aku merasa dibenturkan pada kenyataan yang pahit, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Aku jadi saksi bahwa hampir di setiap kesakitan selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, kadang aku ini merasa gagal sebagai seorang dokter. Aku harusnya bisa menyelamatkan mereka. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat. Tapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin melepaskan saja profesiku ini, kembali jadi manusia biasa, sehingga aku tidak perlu menanggung beban berat seperti ini. Mama, ayo sudah, ayo masuk. Ayo masuk. Ini puskesmas satu-satunya di desa ini, Mama. Ayo Mama, ayo masuk. Aku tahu, aku ini bukan malaikat penyelamat. Tapi paling tidak, bayi di kandungan Mama itu mempunyai kesempatan untuk menghirup udara segar di desa ini. Ayo Ma, ayo masuk. Kutunggu di sini. Ayo Ma. Padahal di desa ini banyak anak yang tidak bisa dilahirkan. Yang sudah dilahirkan saja banyak yang tidak mempunyai kesempatan untuk jadi anak-anak. Kau tahu, sudah ada 61 anak yang meninggal minggu ini. Kau pasti sudah tahu, ya kan? Bapak Presiden sudah menetapkan ini sebagai kasus gizi terburuk sepanjang sejarah bangsa ini. Nah, kalau boleh aku bercerita, begini. Tapi kau harus janji, jangan viralkan aku ya. Kita kan sesama warga harus saling menjaga, meskipun kita berbeda suku. Janji? Oke. Jadi begini ceritanya.
desa ini pernah kehabisan beras. Asal kau tahu, beras ini tidak tumbuh di desa kita. Jadi kita kalau mau makan beras harus mengambil dari kota kabupaten menggunakan perahu. Ya, kira-kira memakan waktu sekitar 2 hari. Suatu ketika, perahu itu menabrak batang kayu di sungai. Beras-berasnya hanyut dan orang-orangnya mati ditelan sama buaya. Kau tahu bagian lucunya apa? Orang-orang malah ramai-ramai datang ke puskesmas ini dan menuduh aku sebagai dalang di balik peristiwa ini. Bagaimana bisa mereka berpikiran seperti itu? Aku ingat Bapak Koga sebagai kepala suku berbicara yang paling keras. Dokter, kami ini memang orang primitif, tapi jangan kau permainkan. Kami ini juga ingin makan beras, sama seperti orang-orang di Jawa. Kami ini juga ingin modern toh, sama seperti dokter. Ya, aku memberanikan diri untuk bicara. Tapi si Bapak Tibo langsung memerintahkanku untuk diam. Kau diam saja. Lebih baik kau minta itu presiden utus orang-orang Jawa untuk segera kirim kita kira beras. Kita ini kelaparan toh. Setelah itu, Bapak Koga yang dari tadi ada di belakang maju ke depan. Dia berkata seperti ini. Maaf Bapak Tibo, saya ingin berbicara. Dokter Rahayu ini dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan kita orang. Dokter Rahayu ini membantu kita lahirkan punya anak-anak. Jadi Dokter Rahayu ini tidak punya hubungan dengan itu beras. Bagaimana bisa begitu Koga? Dokter ini dari Jawa, so pasti dia sudah punya beras. Tidak Bapak Tibo, aku memberanikan diri untuk bicara. Saya ini dikirim dari Jawa untuk mengobati kesehatan para warga. Saya nggak punya beras. Meskipun terbatas, yang saya punya hanyalah obat-obatan. Sekarang gini, bagaimana kalau kita kembali makan sagu untuk mengatasi ketiadaan beras ini? Hei, seenaknya kau bicara. Kau tahu, dulu ada yang pernah bilang kalau orang Papua itu mau maju, dia harus makan itu beras. Makan sagu itu hanya memperpanjang penderitaan. Sekali lagi aku beritahu pada kau, kami ini ingin maju toh. Kau pasti berpikir bahwa orang di sini kaku dan keras kepala, begitu kan? Tapi kalian salah. Justru disinilah aku banyak belajar bagaimana cara berpikir dan mengambil keputusan. Mereka di sini itu konsisten dan teguh berpegang pada janji. Tidak seperti kau, mencela. Hari ini pilih yang itu, hari itu pilih yang ini. Tergantung dengan siapa yang memberi rezeki. Ya kan? Oke. Aku lanjutkan lagi ya ceritaku. Aku bertanya begini kepada Bapak Tibo. Bapak, dulu Bapak Tibo ini dilahirkan setelah Mama punya kerjasama dengan ibu Papa toh? Dia terkejut mendengar pertanyaanku. Tapi dia tetap menjawab. Kenapa juga kamu bertanya seperti itu? Kita semua ini tahu, tanpa adanya mereka, mana mungkin kita bisa ada di sini toh? Begitu toh? Bapak sama Mama dulu makan apa toh? Dia bingung mendengar pertanyaanku. Dia selingat-selingkuh melihat warga, berusaha mencari dukungan. Ya, so pasti mereka makan sagu.
sudah dekat, kubisikkan seperti ini kepadanya. Bapak Tibo, kalau dulu Bapak dan Mama makan beras, kenapa kita orang tidak? Dia langsung bilang, orang Jawa so bilang, kalau orang Papua mulai tidak makan itu sagu dan mulai makan itu beras, orang Papua langsung jadi modern, tidak lagi jadi itu primitif. Ku kasih tahu ya sekali lagi pada kau, kami ini ingin modern. Oh, begitu. Begini Bapak Ibu, untuk jadi modern kita tidak harus makan beras. Orang Belanda saja tidak makan beras, tapi makan gandum. Karena gandum tumbuh di tanah Belanda. Kalau di tanah Papua ini tumbuh sagu, kenapa kita tidak makan sagu saja? Kita bisa olah itu sagu jadi roti. Mana pula bisa begitu? Orang yang dari tadi diam, tiba-tiba bicara. Aku ingat, sepertinya pernah ketemu dengan orang itu. Tapi di mana ya? Aku ingat. Orang itu pernah datang ke puskesmas malam-malam menggendong temannya luka parah. Saat baru datang dia bilang seperti ini, "Dokter, kau jangan banyak bertanya. Tolong kau selamatkan saja ini kawanku." Kawannya luka parah. Darahnya mengucurek sekali dari dada sebelah kiri. Kulihat ada peluru yang bersarang di dadanya. Ya, suruh saja meletakkan temannya di sini, di kursi ini. Aku bilang, "Bapak, teman Bapak ini harus segera dioperasi. Saya tidak mempunyai alat-alat yang bagus. Saya sarankan Bapak segera membawa teman Bapak ini ke rumah sakit di kabupaten, Pak." Kau tahu apa yang terjadi? Ada senjata yang diangkat di samping kepalaku. Dia berkata, "Aku sudah bilang, dokter jangan banyak bertanya. Apalagi berani kasih aku itu perintah. Sudah, lakukan apa saja yang dokter mau. Yang penting kawanku ini selamat." Bapak, lebih baik Bapak turunkan itu senjata dan Bapak duduk di sebelah sini. Saya akan mengoperasi teman Bapak dengan alat sebagus seadanya. Bapak mau? Kau tahu, sesungguhnya aku takut setengah mati. Aku takut hidupku berakhir di puskesmas desa terpencil ini. Tapi ya sudah, akhirnya aku mengoperasi teman Bapak itu menggunakan pisau seadanya. Untungnya pisau itu tidak terlalu kotor sehingga tidak menginfeksi lukanya, dan pelurunya bisa aku keluarkan. Saat aku mencuci tangan di belakang, orang itu ternyata mengejarku. Dia berkata, "Dokter, kenapa kawanku itu tidak bergerak juga? Sudah kubilang, jangan sampai kasih itu kawanku mati. Jika kawanku mati, aku bisa kasih mati juga pada dokter." Lalu dia menodongkan lagi senjatanya. Kali ini aku sudah tidak panik. Aku sudah bisa menguasai keadaan. Aku bilang saja pada bapaknya, "Makanya Bapak, tidak ada gunanya bertarung di pedalaman, di gunung-gunung seperti itu. Lebih baik kita hidup damai bersama rakyat, bersama semesta, bersama NKRI ini." Setelah ngomong itu, temannya mulai sadar. Dan dia segera pergi menggendong temannya itu.
Astaga, aku kan tadi sedang bercerita. Sampai lupa begini. Sampai mana tadi ceritanya? Oh, sampai ada orang yang berbicara ya. Begini, dia berbicara seperti ini. Sagu apa lagi yang mau kita olah jadi itu roti? Sagu kami ini sudah habis dimakan para itu tentara. Aku beri saran pada Bapak Ibu. Bagaimana kalau besok kita ramai-ramai pergi ke hutan mencari sagu yang bisa diolah menjadi roti? Setuju? Keesokan harinya kita pergi ke hutan mencari itu sagu. Langkah terkejutnya aku, sagu yang dulu aku kira, yang aku tahu melintang melentang luas, kini sudah digantikan dengan kepala sawit. Mereka tidak berbicara apa-apa dan langsung balik ke jalan pulang. Semenjak saat itu sikapnya mulai mengeras dan tetap ngotot ingin makan beras. Pemerintah Jawa harus bertanggung jawab atas semua tragedi kekurangan gizi di sini. Karena pemerintahan Jawa telah mengganti itu sagu menjadi beras. Padahal beras tidak pernah ada, tidak pernah tumbuh di tanah Papua ini. Padahal untuk makan beras harus jauh diambil dari pulau yang lain. Melahirkan! Aduh, Mama, kenapa tidak langsung masuk? Ayolah, ayo masuk. Apapun keadaannya, bayi itu mempunyai kesempatan untuk hidup. Ayo Mama. Kenapa keras kepala sekali? Ayo Mama. Hidup. Disinilah kadang aku merasa gagal sebagai seorang dokter. Di sini, di tengah kekayaan alam yang melimpah, mana mungkin terjadi gizi buruk? Di surga, mana mungkin terjadi kelaparan? Di sini aku merasa bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Aku merasa aku harus tinggal di sini bersama-sama warga, melalui setiap kesakitan bersama. Kau tahu, di ujung penderitaan, hanya kebersamaanlah yang membuat kita tetap bertahan. Aku ingat waktu itu ada transmigran dari Bali. Dia berobat ke puskesmas ini. Dia berkata, hidup itu harus menanam, tidak langsung memetik. Kata-katanya sederhana, tapi berhasil membuatku tidak bisa tidur semalaman. Suatu ketika Bapak Ibu datang. Dia bilang, Dokter Rahayu, ini kami bawakan dimpere untuk dokter. Kami juga tahu dokter sudah lama tidak makan beras. Ternyata kami beruntung mempunyai dokter. Beras itu tidak penting ternyata. Lalu dia juga mengundang aku untuk datang ke pesta upacara bakar batu.
Sebenarnya banyak yang aku bingungkan. Biasanya upacara batu itu dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan mengikat tali silaturahmi. Juga dari mana Bapak Tibo mendapatkan hipere ini? Saat di pesta upacara batu, aku memberanikan diri untuk bertanya, dari mana hipere itu ada? Tapi Bapak Tibo malah tersenyum dan menuntunku ke kerumunan warga. Di antara kerumunan warga itu, aku mengenal seseorang, yaitu transmigran Bali itu bersama 5 temannya. Dia bilang, Bapak Tibo bilang seperti ini, Dokter, inilah yang membantu kita, menyelamatkan kita dari kelaparan. Ya, aku tentu banyak berterima kasih kepada transmigran itu. Transmigran itu malah menjawab, apa yang kita tanam di tanah Papua ini, semuanya untuk orang Indonesia. Kau pikirkan sajalah, apa maksud kalimat itu. Sekarang, aku mau ada pasien.